Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang topologi jaringan komputer. Tapi sebelum kita memasuki materi pertemuan kali ini, mari kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas secara mendalam tentang media transmisi jaringan, baik media kabel UTP, STP, koaksial atau fiber optik, maupun media nirkabel seperti WiFi, Bluetooth, microwave, dan radio. Kita mempelajari bagaimana data berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain melalui gelombang elektromagnetik atau melalui kabel fisik yang memiliki karakteristik kecepatan dan keamanan yang berbeda-beda. Dan kita juga membahas konsep bandwidth, terus juga ada attenuation dan interferensi, dan bagaimana memilih media transmisi yang paling cocok berdasarkan kebutuhan jaringan. Pemahaman itu sangat penting karena media transmisi adalah pondasi dari jaringan komputer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melangkah lebih jauh ke aspek rancangan jaringan, yaitu bagaimana sebuah jaringan disusun secara fisik dan logis. Hal ini dikenal sebagai topologi jaringan. Baiklah, kita akan memasuki materinya, yaitu tentang topologi jaringan komputer. Topologi jaringan adalah cara mengatur, menyusun, dan menghubungkan perangkat-perangkat jaringan seperti komputer, switch, router, server, dan perangkat lainnya sehingga dapat berkomunikasi dengan efisien. Pada dasarnya, topologi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu topologi fisik, yang dimana bentuk jaringan secara nyata, seperti bagaimana kabel ditarik. Terus juga ada topologi logis. Topologi logis ini adalah jalur aliran data yang terjadi di dalam jaringan. Memilih topologi yang tepat akan mempengaruhi kecepatan jaringan, biaya instalasi, kemudahan maintenance, terus keandalan, serta kecepatan troubleshooting jika terjadinya gangguan. Nah, kita akan mengupas satu persatu topologi populer secara mendalam. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus ini merupakan salah satu paling tua dan sederhana. Cara kerja dari topologi bus ini, semua perangkat terhubung pada satu jaringan, pada satu jalur kabel utama yang panjang atau backbone. Data dikirim melalui kabel tersebut dan setiap perangkat mendengarkan apakah itu ditujukan untuk mereka. Kelebihan dari bus ini ialah biaya murah karena membutuhkan sedikit kabel, terus juga instalasinya cukup mudah, cocok juga untuk jaringan kecil. Tapi adapun kekurangannya yaitu jika backbone putus, seluruh jaringan akan mati. Terus kinerja semakin lambat jika banyak perangkat yang terhubung, serta sulit mendeteksi titik kerusakan, terus juga rentan terjadi collision atau tabrakan data. Contoh penggunaannya seperti jaringan kecil di laboratorium atau kantor lawas. Terus yang kedua ada topologi star. Topologi star ini paling populer saat ini. Cara kerjanya itu semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub. Kelebihan dari topologi star ini yaitu jika satu kabel rusak, perangkat lain tetap berjalan. Terus juga mudah melakukan perbaikan dan penambahan perangkat, serta performanya stabil karena tidak terjadi collision seperti pada bus. Kalau kekurangannya yaitu jika switch berpusat mati, seluruh jaringan akan down, terus juga biaya kabel lebih mahal karena tiap perangkat harus punya kabel sendiri. Terus yang ketiga ada topologi ring.
topologi ring ini membentuk lingkaran. Cara kerjanya, data mengalir searah atau clockwise atau dua arah tergantung jenisnya juga. Terus setiap perangkat berfungsi sebagai repeater. Kelebihan dari topologi ini yaitu aliran data teratur, tidak ada collision, terus juga performa stabil untuk jaringan kecil. Kekurangannya, jika satu perangkat atau kabel putus, seluruh jaringan ikut terganggu, terus juga maintenance-nya lebih sulit. Contoh penggunaannya itu seperti sistem lama seperti token ring IBM. Terus lanjut ada topologi mesh atau sangat andal. Cara kerjanya, setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya, biasanya dipakai untuk backbone jaringan penting saja. Kelebihannya tidak tingkat keandalannya itu sangat tinggi atau redundancy. Terus juga jika satu jalur rusak, data tetap bisa dikirim lewat jalur lain. Terus juga sangat aman dan cepat. Kekurangan dari topologi ini biayanya sangat mahal, terus juga instalasinya rumit. Penggunaannya itu seperti jaringan militer, pusat data, atau jaringan backbone antar gedung. Terus lanjut ada topologi tree atau gabungan star dan bus, yang dimana satu jaringan pusat bercabang ke beberapa jaringan star yang lebih kecil. Terus kelebihannya mudah dikembangkan atau scalable, terus juga mudah mengatur kelompok pengguna atau grouping. Adapun kekurangannya yaitu jika backbone utama rusak, cabang lainnya akan mati. Terus juga memerlukan banyak kabel dan perangkat lainnya. Contoh penggunaannya itu seperti universitas dengan banyak fakultas, jaringan dan juga contohnya itu seperti jaringan di kantor-kantor besar. Lanjut ke topologi hybrid atau bisa dibilang topologi hybrid ini adalah gabungan dari dua atau lebih topologi sekaligus. Kelebihan dari topologi hybrid ini yaitu sangat fleksibel, terus juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi besar. Kekurangannya biayanya tinggi, perancangan sangat kompleks, terus juga perusahaan besar dengan banyak divisi dan gedung. Lanjut ke materi berikutnya, pemilihan topologi dalam dunia nyata. Saat merancang jaringan, teknisi tidak hanya memilih topologi berdasarkan teori, tetapi juga berdasarkan biaya instalasi, jumlah perangkatnya, skalabilitasnya, keamanan, kemudahan perawatan, terus ketersediaan perangkat pendukung, serta redundansi yang dibutuhkan. Contoh situasi nyatanya itu seperti sekolah. Kalau sekolah itu menggunakan topologi star. Terus juga kalau pabrik menggunakan topologi mesh untuk sistem kritis. Kalau perusahaan multi gedung menggunakan topologi hybrid. Terus juga kalau di rumah menggunakan topologi star sederhana, menggunakan router WiFi. Contoh kasus nyata yaitu misalnya nih, sebuah kantor ingin membuat jaringan dengan 30 komputer, 1 server, dan 2 printer. Tetapi karena performa dari maintenance-nya penting, topologi star yang paling cocok. Tetapi untuk koneksi antar gedung, mereka mungkin memakai topologi mesh agar jika suatu kabel terputus, maka koneksinya tetap bisa berjalan. Itulah materi mendalam mengenai topologi jaringan komputer, mulai dari fungsi, cara kerja, hingga contoh penerapannya di dunia nyata. Pada pertemuan berikutnya,
kita akan mempelajari materi yang tidak kalah penting, yaitu perangkat jaringan lanjutan seperti router, BridgeG, gateway, access point, repeater, dan modem, beserta cara kerjanya secara teknis. Materi tersebut akan membuat kita lebih memahami bagaimana paket data berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain secara sederhana. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.